Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Bunda Dafa. Di video kali ini aku akan membuat pizza mini ekonomis hanya menggunakan setengah kilogram tepung terigu. Hasilnya sangat banyak. Ini cocok banget untuk jadi ide jualan. Simak terus ya video ini sampai habis. Di sini bahan-bahannya ada 500 gram tepung terigu, 50 gram margarin, 4 sendok makan gula pasir, 220 ml air dingin atau es, 2 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh garam halus, dan 1 butir telur. Untuk toppingnya di sini kita menggunakan saus sambal dan mayones. Secukupnya keju parut, sosis, dan potongan bawang bombay. Lalu masukkan tepung terigu ke dalam wadah mixer, gula pasir, dan ragi instan. Lalu ini diaduk sebentar. Karena mixernya ini nggak bisa muter, jadi kita aduknya manual aja. Jadi dikeluarin lagi dari mesin dan masukkan 1 butir telur. Aduk dengan mixer khusus untuk membuat roti. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit air sambil terus diaduk. Jika sudah setengah kali seperti ini, tambahkan dengan 50 gram margarin, dan 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini di mixer lagi sampai semuanya tercampur rata atau sampai adonannya menjadi kalis elastis, kurang lebih di mixer selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, lalu matikan mixernya. Kita lihat kalis elastis itu apabila adonan dibulatkan dan dibentangkan, dia tidak mudah sobek. Seperti ini ya, tandanya ini sudah cukup. Jika sudah, kita keluarkan ke alas kerja. Kalau masih lengket, bisa ditaburi dengan tepung terigu sedikit. Kemudian bagi menjadi 2 bagian adonan. Untuk yang setengahnya kita gulung dan dipotong-potong agak kecil. Kalau untuk jualan bisa ditimbang ya. Untuk satu potongan ini beratnya 25 gram. Karena ini untuk makan sendiri, jadi kita beratnya kira-kira aja. Potong semuanya sampai selesai. Jika sudah, kita bulatkan seperti ini dengan menggunakan telapak tangan sampai bagian atasnya itu halus. Ulangi aja semuanya sampai selesai. Jika sudah, untuk yang dibulatkan ini atasnya kita taburi dengan tepung terigu. Kita gepengin dengan menggunakan mangkuk seperti ini. Lalu kita tekan dan agak sedikit dipenyet gitu ya, sampai teksturnya itu tipis seperti pizza. Kalau bagian sampingnya kurang rata, bisa diratakan dengan menggunakan tangan. Lalu taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi sedikit tepung biar tidak lengket. Lalu ulangi lagi seperti tadi. Jangan lupa diberi tepung terigu supaya tidak lengket.
Ulangi aja terus sampai semuanya selesai dan habis. Jika sudah, langsung aja kita baluri dengan saus sambal. Kalau mau lebih enak, bisa diganti dengan saus spaghetti. Baluri semua ke atas adonan pizza. Jika sudah, kita tambahkan sosis. Untuk sosisnya bisa pakai 4 atau 3 potong. Lalu taruh bawang bombay. Dan ditaburi secukupnya keju parut. Karena kita nggak punya keju mozzarella, jadi pakai keju parut cheddar aja. Dan ditaruh lagi dengan mayones. Biar lebih enak ditambah saus tomat. Jika sudah semuanya, kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, adonannya sudah mengembang, bisa kita panggang. Sebelumnya kita sudah panaskan ovennya selama 15 menit. Lalu taruh semua rak yang ada di loyang dan dipanggang selama 30 menit. Untuk 10 menitnya kita tukar posisi loyangnya ya. Untuk yang atas taruh di bawah dan yang tengah kita taruh ke atas. Putar aja semuanya sampai matang sempurna. Ini sudah 30 menit. Kita lihat pizzanya sudah matang dan kering. Bawahnya juga sudah tidak lengket. Lalu angkat semua dan dinginkan. Ini setelah matang, hasilnya cantik banget. Langsung aja kita taruh ke atas piring. Untuk satu resep ini bisa mendapatkan 30 biji pizza mini. Lumayan banget ya teman-teman, dari setengah kilogram tepung terigu. Ini hasilnya. Ini yang pakai sosis dan ini tanpa sosis. Bawahnya bagus banget, nggak gosong. Oke, langsung aja kita coba. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Rotinya juga lembut, bawahnya lembut, nggak gosong. Dalamnya juga bagus banget. Lembut kayak roti. Ini bagian dalamnya nggak kelihatan ya karena terlalu silau, tapi ini rasanya enak banget, manis, gurih, dan empuk. Ini cocok banget kalau untuk jadi ide jualan. Ini rotinya lembut banget ya teman-teman. Oke, mungkin sekian saja video hari ini. Selamat mencoba. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.